Halo anak-anak, Assalamualaikum. Dengan Bu Laras di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tentang sistem informasi geografis. Materi yang Ibu bawakan kali ini diperuntukkan bagi siswa dan siswi kelas 12 SMA. Oke, anak-anak, setelah sebelumnya nih kita belajar tentang penginderaan jauh, sekarang saatnya kita belajar tentang sistem informasi geografis dan pemanfaatannya. Oke, pada pertemuan sebelumnya, Ibu juga sudah membagikan video mengenai pengantar sistem informasi geografis yang dibawakan oleh Kak Hana. Semoga kalian sudah dapat bayangannya. Ya, sekarang Ibu akan jelaskan lebih lanjut tentang sistem informasi geografis ini. Semoga kalian jadi semakin mengerti ya. Oke, anak-anak, sebenarnya apa itu sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis itu atau Geographic Information System itu adalah sistem berbasis komputer yang fungsinya adalah menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menayangkan informasi-informasi geografi. Informasi-informasi geografi. Jadi kalian tahu nih maksudnya. Informasi-informasi yang ada di dunia ini diolah sebagai informasi geografi. Berarti ada kaitannya dengan ruang, ada kaitannya dengan lokasi, ada kaitannya dengan wilayah. Makanya nggak heran, hasil dari sistem informasi geografis ini biasanya berkaitan dengan peta. Oh, kita lihat deh, apa sih kegunaannya? Bisa di banyak sekali bidang, ya. Minggu lalu kalian sudah tahu tuh apa saja contohnya, ya. Ini misalnya di bidang bencana alam, di bidang sumber daya alam, di bidang tata ruang kota. Coba deh, kalian lihat nih. Misalnya ya, ada gunung api aktif. Kemudian dicoba ya, ini gunung api aktif nih ya. Kemudian dicoba untuk dipetakan. Seperti apa sih daerahnya? Nah, kemudian bisa dibuat nih seperti gambar sebelah kanan. Itu adalah peta 3 dimensi dari gunung api yang ada di sebelah kiri. Itu menggunakan sistem informasi geografis. Contoh lain nih ya, misal ada wilayah hutan. Kemudian akan dicoba dibuat peta sebaran hutan. Maka dibuatlah dengan menggunakan sistem informasi geografis. Hasilnya adalah yang sebelah kanan. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya dari sistem informasi geografis. Tapi nih ya, kalian sebenarnya udah ada bayangan nggak sih gimana caranya sistem informasi geografis bekerja? Ingat ya, sistem informasi geografis itu menghasilkan suatu data keruangan. Jadi ada kaitannya dengan peta, wilayah, lokasi, seperti itu. Nih, coba yang ini ya. How do you think you get this map? Ini peta apa sih? Kalau ngelihat peta, yang pertama kalian lihat itu judulnya dulu. Nih, maaf kalau berantakan nih nyoretnya. Iya, dari judulnya kalian sudah tahu bahwa itu adalah peta persentase penduduk miskin Indonesia per Maret 2019. Oke, di sini ada warna dari yang merah paling muda sampai merah paling tua. Itu pertama. Kemudian di sini ada legendanya nih. Nih legendanya. Ini legendanya. 7,2 sampai yang merah tua 28. Ini menandakan bahwa warna yang lebih tua menunjukkan wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang lebih banyak. Kemudian, lihat lagi. Peta Indonesia ini ternyata dibatasi menurut provinsi. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini pembatasannya adalah menurut provinsi. Kemudian, sekarang, gimana kira-kira cara pembuatan peta ini? Kan nggak mungkin dia tiba-tiba jadi. Ini memanfaatkan teknik sistem informasi geografis. Kita lihat ya. Gimana cara dapat peta yang tadi? Pertama-tama, dalam sistem informasi geografis, kita membutuhkan peta dasarnya. Salah satu peta dasar yang banyak digunakan itu adalah peta rupa bumi Indonesia, peta RBI ya, rupa bumi Indonesia. Ini adalah peta yang dibuat oleh Bako Surtanal, dan sekarang ini banyak sekali digunakan sebagai peta dasar untuk pembuatan peta-peta lainnya.
Nah, selain dibutuhkan peta RBI, tadi ingat nggak judulnya adalah, nih, Ibu liatin lagi. Judulnya adalah peta persentase penduduk miskin. Jadi selain kita butuh peta dasarnya, kita juga butuh data penduduk miskinnya. Kalau sudah ada peta dasar, udah ada data jumlah penduduk miskin per provinsi, kita gabungkan dengan bantuan hardware, hardware-nya berarti komputer, PC, dan sebagainya ya, dan juga dengan bantuan software atau aplikasinya. Dengan pengolahan aplikasi akan didapatkan hasil, yaitu peta seperti yang tadi, yaitu peta persentase penduduk miskin Indonesia. Nah, apa aja sih hardware-nya atau perangkat kerasnya? Komputer tadi, printer untuk mencetak, kemudian ada juga nih alat scanner. Siapa tahu peta dasarnya bukan dari peta RBI soft copy, tetapi dari hard copy yang harus di-scan dulu. Kemudian ada juga nih, kita butuh alat digitasi. Nah, itu hardware-nya. Kalau software-nya atau aplikasinya, nah kita bisa menggunakan aplikasi pengolah peta ya, misalnya ArcView, ArcGIS ya. Ada banyak sekali, bahkan sudah ada software pengolahan peta secara online. Nah, ini satu contoh. Ibu beri contoh lain. Nah, how do you think you get this map? Nih, ini rupanya dibuat oleh Kakak Dian dan teman-temannya. Ini peta, judulnya dulu ya, kalau lihat peta judulnya dulu. Peta kepadatan penduduk Kabupaten Wonosobo tahun 2012, itu petanya. Nah, ini di sini kalian bisa lihat nih, ada warna yang kuning muda sampai coklat tua. Bagus nih warnanya bergradasi. Kelihatan nih, yang warnanya muda itu kepadatan penduduknya rendah, yang warnanya tua itu kepadatan penduduknya tinggi. Dari peta ini, kalian bisa tahu mana yang kepadatan penduduknya rendah dan mana yang kepadatan penduduknya tinggi. Itu peta kepadatan penduduknya. Sekarang kayak tadi, ini ya, bagaimana caranya? How do you think you get that? Gimana caranya kamu dapat peta yang tadi? Sama, kita gunakan sistem informasi geografis. Kita perlu apa tadi? Ya, peta dasarnya dulu. Peta dasarnya misalnya peta RBI Wonosobo. Dah, Bu, dari mana ini peta RBI kita dapat? Kita bisa dapatkan ya, kita bisa dapatkan soft copy-nya dengan menghubungi lembaga pembuat petanya. Nah, udah tahu tadi bikin petanya tentang kepadatan penduduk. Ya udah, kita cari data kepadatan penduduk. Dari mana, Bu, kita dapat data kepadatan penduduk? Kita bisa dapat dari BPS atau Badan Pusat Statistik setempat. Kalau peta ini kita dapat dari Bako-Surtanal ya, atau sekarang namanya BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, kalau ini kita bisa dapatkan dari BPS, misal, atau Badan Pusat Statistik. Kalau kalian bisa mendatangi BPS kabupaten atau kota setempat, atau bisa juga kalau tidak dapat, kalian juga coba cari di Disdukcapil, kantor desa, dan sebagainya. Nah, misal ini ternyata didapatkan nih, sudah dapat data kepadatan penduduk tiap kecamatan. Kita tadi dalam SIG itu butuh hardware-nya dan juga butuh software-nya. Kita butuh software-nya, kita olah kita olah petanya dan kita olah datanya dengan software, kemudian baru kita mendapatkan hasilnya, yaitu peta kepadatan penduduk Kabupaten Wonosobo. Seperti itu cara kerjanya, gambaran ya, ini untuk peta yang sederhana. Coba, sekarang kita lihat peta lain yang lebih rumit. Ini adalah peta rawan banjir. Ya, peta rawan banjir ini berarti contoh aplikasi sistem informasi geografis untuk bencana ya, untuk penanggulangan bencana. Rawan banjir. Oke, apa nih kira-kira yang kita perlukan ya? Bisa nggak sih kita dapat data rawan banjir? Oh, data rawan banjir. Ini wilayahnya di Kecamatan Kupang Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh, data rawan banjir ada langsung.
Oh, ternyata tidak demikian. Tidak langsung ada. Ini adalah membutuhkan beberapa data dan digabungkan. Nih, pertama kita butuh apa tadi? Peta dasarnya dulu. Ya, peta dasarnya dulu yaitu peta RBI Kupang Timur ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita perlu apa lagi? Kalau kita lagi bahas tadi kan peta rawan banjir. Emang ada langsung peta rawan banjir? Nah, rupanya tidak ada. Kita harus menggabungkan data-data lain. Nah, pertama ya, peta dasar. Kedua, kita butuh peta tutupan lahan. Atau peta tutupan lahan itu berarti di atas wilayah tersebut digunakan untuk apa aja sih? Bisa aja digunakan untuk hutan, pertanian, permukiman, ya. Nih, data tutupan lahannya. Kalau sudah ada data tutupan lahannya, kita buat dulu peta tutupan lahan. Nah loh, tadi katanya mau bikin peta rawan banjir, kenapa sekarang bikin peta tutupan lahan? Satu-satu bikinnya, jadi ini nggak bisa langsung jebret jadi. Ini satu-satu nih, karena ini penanggulangan bencana tuh bukan hal yang mudah. Nih, logika aja ya, mana yang lebih gampang. Banjir, mana yang lebih gampang banjir? Hutan, atau mungkin wilayah permukiman dan industri. Nah, kalian kan bisa mikir sendiri, oh kayaknya kalau hutan nih banjirnya bakal jarang nih karena tanahnya bagus, pohonnya banyak. Kalian bisa lah mikir sendiri. Oke, udah dapet peta tutupan lahan. Belum nih, kita belum bisa bikin peta rawan banjir. Kita butuh yang lain, yaitu curah hujan. Data curah hujan kita jadikan peta curah hujan. Ya Allah Bu, tadi katanya mau bikin peta banjir, kenapa jadi sekarang bikin peta curah hujan dulu? Iya, satu-satu, seperti kata Ibu tadi. Nah, jadi kita bikin dulu tuh peta tutupan lahan. Bikin lagi peta curah hujan. Kamu kan bisa mikir sendiri, mana yang lebih rawan banjir? Yang curah hujannya sedikit atau yang curah hujannya banyak? Nah, bisa ngerti kan mana yang lebih rawan banjir? Oke, Bu, udah nih, udah 2 peta. Kita udah bikin peta tutupan lahan, udah bikin peta curah hujan. Udah, Bu. Ada satu lagi. Nah, ini kita sekarang perlu data kemiringan lereng. Kalau sudah punya data kemiringan lereng, bikin lagi petanya, yaitu peta kemiringan lereng. Masya Allah, Bu, mau bikin peta rawan banjir aja, saya mesti bikin 3 peta dulu. Iya, bikin satu-satu dengan menggunakan peta dasar yang pertama tadi. Oke, peta kemiringan lereng. Kalau misalnya ada yang nggak tahu, ya Allah, kemiringan lereng apa ya? Jadi kemiringan lereng itu bervariasi. Ada yang landai, ada yang curam. Kalian bisa menduga sendiri, mana nih yang kemungkinan lebih rawan banjir? Apakah yang curam, seperti yang di belah sini, atau yang landai? Nah, kalian kan bisa tahu, kalau wilayahnya lebih landai, jangan-jangan lebih rawan banjir, karena kena dari bagian yang atasnya, gitu. Nah, kamu sudah tahu tadi udah peta dasarnya udah dapat, dari peta dasar kamu udah bikin peta tutupan lahan, peta curah hujan, kemudian udah juga bikin peta kemiringan lereng. Oke, kalau sudah dapat nih, 3 peta yang sudah kamu buat, peta tutupan lahan, peta curah hujan, peta kemiringan lereng. Itu kamu gunakan analisis yang ada pada sistem informasi geografis. Dalam sistem informasi geografis itu ada beberapa analisis. Salah satunya yang sering dipakai itu adalah overlay atau tumpang susun. Ada lagi tuh analisis lainnya, misalnya buffering, analisis 3 dimensi, dan sebagainya. Nah, analisis overlay ini bisa digunakan untuk mencari membuat peta rawan bencana yang sekarang ini kita sedang bikin. Jadi 3 peta yang sudah kalian bikin ditumpang susunkan. Ditumpang susunkan, kemudian didapatkanlah hasilnya. Oh, wilayah ini tadi curah hujannya begini, tutupan lahannya begini, kemiringan lerengnya begini. Misal ya, oh di salah satu wilayah di Kupang Timur ini curah hujannya tinggi. Udah gitu, wah ini landai nih, kemiringan lerengnya landai. Udah gitu, tutupan lahannya juga dia pertokoan nih. Nah, berarti kalian bisa menduga wilayah ini
bakalan rawan banjir. Beda sama kayak gini, oh ini di Kupang Timur ada wilayah, ininya ternyata tutupan lahannya berupa hutan. Kemudian ada dia lerengnya agak curam. Kemudian curah hujannya itu tidak terlalu tinggi. Wah, kalian bisa tahu kalau wilayahnya seperti itu, kemungkinan tidak terlalu rawan banjir. Jadi 3 itu kalian tumpang susunkan atau overlay kan, dan dihasilkanlah peta rawan banjir. Seperti itu anak-anak. Jadi itu ada tahapan-tahapannya yang diolah dengan menggunakan pertama hardware, ya, yang kedua software, dan jangan lupa harus juga dipakai brainware. Brainware itu berarti kita sebagai pengguna dan kita sebagai pembuat atau penganalisisnya, ya. Seperti itu, ngerti ya anak-anak? Jadi kita butuh hardware, kita butuh software, dan kita juga butuh brainware. Oke, sampai sini jelas? Nah, kalau misalnya jelas, berikutnya lihat komponen hardware. Tadi Ibu sudah bilang, hardware-nya apa? Ini contohnya scanner dan digitizer. Digitizer itu adalah alat untuk menelusuri peta sehingga didapatkan dalam bentuk soft copy-nya, dalam bentuk titik, garis, ataupun poligon. Nah, kemudian ada pemrosesan dan ada output-nya juga. Itu. Oke. Ini ada 4 subsistem SIG, yaitu input, manajemen, manipulasi, dan analisis. Kalau kayak tadi tuh, di-overlay-kan, itu masuk ke manipulasi dan analisis. Kalau sudah kalian menghasilkan peta yang baru, itu berarti output-nya. Baik, kita akan bahas satu persatu pada sesi berikutnya, part 2. Yang sekarang kalian udah dapat gambaran ya, seperti apa cara kerja SIG. Sampai jumpa pada babak selanjutnya. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum.